Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys bersama gua si Wareng. Terima kasih banyak kepada anda semua dimanapun anda berada, yang semoga selalu sehat walafiat, panjang umur, gampang milik rezekinya, yang hingga saat ini dan insya Allah seterusnya yang selalu mendukung channelnya si Wareng. Mudah-mudahan banyak rezekinya pokoknya ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan juga segala niatnya, hajatnya, semuanya semoga diberikan kelancaran, semoga selalu diijabah cita-citanya. Pokoknya keinginan lo ya teman-teman semua ya, untuk kebahagiaan dunia, untuk akhirat, semuanya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Guys, kali ini si Wareng akan berkisah, kisah yang sangat sedih, kisah yang sangat menyeramkan, kisah yang betul-betul menginspirasi kehidupan. Dan mudah-mudahan di balik kisah ini ada hikmah khususnya untuk si Wareng dan umumnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan juga anda semua terhibur. Guys, di desa Saunggaling di Jawa Barat ada seorang gadis cantik, montok, mempesona, anggun, dan alim. Gadis ini bernama Astuti. Ya Astuti, ya Astuti, ya Astuti, titi. Astuti ini menikah dengan seorang pria pujaan hatinya yang bernama Muhammad Ridwan, seorang perjaka yang ganteng, gagah, dan berwibawa. Dia adalah anak seorang kepala desa di Jawa Barat, di kampung Saunggaling. Kisah ini kejadian di tahun 1992 guys. Kisah ini sudah lama sekali. Nama tempat kejadian peristiwa dalam kisah ini si Wareng samarkan. Ambil sisi positifnya, buang ke laut sisi negatifnya. Kita kembali lagi pada Astuti. Astuti menikah sama Muhammad Ridwan, seorang lelaki pujaan hatinya, belahan jantungnya. Tidak lama usia pernikahan Astuti ini guys. Setelah menikah, Astuti dan Ridwan berumah tangga dengan mesra, harmonis. Pokoknya samawat, sakinah, mawadah warahmah, pengantin baru. Setiap ada permasalahan semuanya diakhiri dengan kebahagiaan. Tidak ada percecokan. Masak si Astuti keasinan tetap dibilang enak sama si Muhammad Ridwan. Masak nasinya, nasinya masih pada menetis, belum matang, tetap dibilang enak sama si Muhammad Ridwan suaminya. Pokoknya Astuti dan Muhammad Ridwan ini kebahagiaan di dalam rumah tangga. Pokoknya dia ini indah berumah tangga bersama Astuti. Namun amat sayang disayang, kehendak takdir Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Astuti ditinggal sama suaminya Muhammad Ridwan karena suaminya ini meninggal. Meninggalnya suaminya si Astuti ini asbab penyakit yang dideritanya. Setelah itu Astuti sangat terpukul karena kehilangan seorang lelaki yang sangat dicintainya. Astuti patah hati. Astuti kurang semangat hidup. 7 hari lamanya Astuti mendoakan
suaminya bersama-sama dengan sanak famili dan handai tolannya di rumahnya. Pada saat itu, di tahun 1992, di kampung Saunggaling itu amat sangat sunyi. Jarang rumah seperti sekarang, guys. Kalau sekarang di setiap dimana ada rumah, pasti di sisi kiri, sisi kanan, depan belakangnya sudah ada tetangganya. Kalau sekarang, pada saat itu tidak ada, guys. Sunyi. Lalu setelah 7 hari berlalu, Astuti mulai merasakan betapa sepinya hidup di dunia ini tanpa seorang lelaki idaman pujaan hatinya di sisinya. Namun orang tua Astuti selalu memberikan motivasi pada Astuti untuk semangat dalam hidup. Astuti, anakku, ikhlaskan suamimu. Suamimu Ridwan sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk baktimu kepada suamimu, selalulah mendoakan pada saat kamu mengingat dirinya, kata orang tuanya Astuti. Singkat cerita, Astuti ini sama orang tuanya tinggal, guys, di rumah panggung yang memiliki dinding bilik dari bambu. Ya, rumah-rumah adat Jawa Barat pada masa itu, di tahun 1992. Jarang dan amat sangat jarang rumah pada saat itu yang mempunyai dinding tembok alias batu. Jadi rumahnya panggung bilik bertopangkan kayu. Jadi sehari-hari nih Astuti, orang tuanya itu masak memakai kayu bakar. Jadi sore hari setelah asar, Astuti pergi ke hutan untuk mencari apa? Mencari kayu bakar. Astuti mencari kayu bakar di hutan hingga mendekati waktu maghrib. Dan ketika hendak pulang, Astuti terkaget-kaget melihat sosok seorang lelaki yang mirip sekali dengan Muhammad Ridwan, suami tercintanya yang sudah meninggal dunia. Jadi sosok itu ketika Astuti berjalan hendak pulang, berada menghalangi perjalanan Astuti. Astuti pun kaget. Lalu Astuti bertanya kepada sosok lelaki tersebut, "Hah? Apakah kamu Aridwan?" Sosok tersebut diam dan hanya tersenyum kepada Astuti. "Apakah kamu betul Aridwan? Kau mirip sekali dengan suamiku, Aridwan." Lalu sosok tersebut menjawab kepada Astuti, "Ya, aku Ridwan, suamimu." "Hah? Betulkah? Aridwan kan sudah meninggal. Sudah lewat 7 hari Aridwan meninggal." "Aku suamimu, Ridwan. Lihatlah, aku masih hidup." Lalu Astuti pun memeluk sosok tersebut sambil menangis, terseduh-seduh di dalam pelukan. Dan pada akhirnya sosok tersebut yang mengaku sebagai Aridwan yang sudah meninggal dunia ini dibawa sama Astuti ke rumah Astuti. Alhamdulillah, AA masih hidup. Astuti sangat rindu sama AA. Ayo kita pulang. Lalu pulanglah mereka berdua.
kayu bakar yang sudah dikumpulkan dibawa sama sosok yang bersama Astuti tersebut. Singkat cerita, Astuti bersama-sama di rumah tersebut, di rumah Astuti yang bersama orang tuanya. Namun guys, betapa heran, betapa terkejutnya para orang-orang di sekitar rumah Astuti dan orang tua Astuti yang melihat Astuti tersenyum bicara sendiri. Padahal Astuti sedang bicara tersenyum kepada sosok yang mengaku Aridwan. Namun sosok ini tidak dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar Astuti. Singkat cerita, Astuti bersama sosok yang mengaku suaminya tersebut sebagaimana antara seorang istri dan seorang suami melakukan hubungan selayaknya suami istri. Dan pada akhirnya Astuti pun perutnya gendut. Dan orang-orang di sekitar, terutama ayah dan ibu Astuti ini, sangat kaget melihat keadaan fisik anaknya. Astuti, anakku, ibu perhatiin, perutmu makin lama kok makin buncit, makin gendut. Apakah kau sakit, nak? Enggak, Bu, aku hamil. Kaget emaknya. Hah? Hamil? Hamil sama siapa, Astuti? Suamimu kan sudah meninggal. Dan kamu tidak punya pacar. Kamu hamil sama siapa, anakku? Lalu ibunya ini manggil bapaknya. Pak, kesini, Pak. Datanglah bapaknya. Astuti hamil, Pak. Hah? Ngaco aja, masa hamil? Kan suaminya udah meninggal. Kok hamil? Kamu sakit ya, Astuti, anakku? Kata bapaknya. Enggak, Pak. Astuti hamil sama Aridwan. Hah? Lalu antara ibu dan bapaknya Astuti saling berhadapan muka, bingung. Hah? Apa iya? Sadar, Astuti, suamimu sudah meninggal. Enggak, Pak, Ibu, ini di samping Astuti, Aridwan. Lalu si ibu dan bapak Astuti sudah di luar nalar memikirkan anaknya, dan anaknya ini dianggap gila sama orang tuanya sendiri. Lalu orang tuanya ini mengajak Astuti ke dukun beranak untuk dilihat perutnya, untuk dicek fisiknya sama si dukun beranak ini. Dibawalah ke dukun beranak. Aridwan ini yang kagak dilihat sama ibu dan bapaknya Astuti ikut. Lalu sampailah mereka di dukun beranak tersebut. Dukun beranaknya udah rada tua, nenek-nenek. Nya, ini tolong lihat anak saya, si Astuti, apakah hamil atau penyakit. Lalu dipegang perut Astuti, dan yang namanya dukun urut, sedikit banyaknya pasti punya amalan, saudara. Anakmu ini hamil. Nah, ini jangan sampai nih anakmu ini maghrib kemana aja, ngelantur gitu. Diam-diam aja di rumah. Kalau mau maghrib, diam-diam di rumah, jangan keluar ya. Nah, ini anak ini sudah sebentar lagi lahir, mungkin sebulan 2 bulan lagi lahir. Ini umurnya udah 7 bulan lebih. Hah? Kok bisa anak saya hamil? Nya, kata orang tuanya. Aku nggak bisa cerita, ya. Ini bukan perbuatan manusia.
ini perbuatan jin. Tapi insya Allah berjalan lancar. Nanti kalau dia mau melahirkan, panggil saja saya. Insya Allah saya bantu untuk mengeluarkan. Dan setelah dilihat sama dukun itu bahwa memang betul si Astuti ini hamil, barulah orang tua dari Astuti percaya. Singkat cerita, tibalah masa di mana Astuti akan melahirkan. Di malam Jumat, jam 12:30 malam. Ibu, bapak, abdi tulungan. Ibu, aku mau melahirkan. Astuti menjerit-jerit kesakitan karena perutnya sakit, hendak melahirkan. Lalu ibu dan bapaknya nyamperin Astuti. Astuti, kenapa kamu? Perutku sakit, sepertinya aku mau melahirkan, Pak. Ibu, tolong. Lalu Astuti ini minta tolong juga sama sosok itu yang gak dilihat sama ibu dan bapaknya. Ridwan, tolong tolong Astuti. Sosok ini hanya tersenyum kepada Astuti. Lalu ibu Astuti bicara sama bapaknya, sama suaminya. Pak, paranin dukun, Pak. Paranin dukun itu, si Nyak. Akhirnya bapaknya maranin dukun di tengah malam. Di 12:30 malam itu bapaknya melewati hutan, melewati sawah, dan di tengah-tengah perjalanan sebelum sampai ke rumah dukun tersebut, si Nyak dukun beranak tersebut ada. Hah? Nyak dukun? Nyak kok ada di sini? Iya, saya mau ke rumah Astuti. Astuti katanya mau melahirkan. Loh, Nyak siapa yang bilangin? Siapa yang ngasih tahu? Kok bisa tahu Astuti mau melahirkan? Nyak mah tahu kalau ada yang mau ngelahirin. Ayo cepet, sebentar lagi mau lahir Astuti itu. Akhirnya dibawalah si Nyak dukun ini ke rumah Astuti sama bapaknya Astuti. Setelah sampai, sosok yang mengaku dukun beranak ini memegang perut Astuti. Lalu tiba-tiba perut Astuti itu kempes. Astuti ini melahirkan secara normal dengan rasa sakit yang dideritanya, namun tidak ada darah dan tidak ada sosok bayi yang keluar. Perut Astuti yang tadinya besar kempes, mengecil. Lalu betapa kagetnya Astuti dan orang tuanya. Nyak dukun, mana bayinya? Ada, aku mau bersihkan dulu. Lalu Nyak dukun itu menghampiri telinga Astuti. Astuti, terima kasih Astuti. Cukup sampai di sini hubungan kita. Terima kasih Astuti. Lalu sosok itu yang mengaku dukun itu setelah membisikkan kata-kata kepada Astuti, pergi ke sumur untuk membersihkan yang katanya ada bayi di tangannya. Ternyata bayi itu dibersihkan di sumur. Lalu karena lama, orang tua Astuti ini nyusul mendekati sumur dan membuka pintu sumur. Ternyata tidak ada apa-apa di sumur. Sosok tersebut yang mengaku dukun tidak ada di sumur tersebut. Dan ternyata sosok yang mengaku dukun tersebut adalah jin yang mengaku Ridwan, yang tak lain yang sudah berhubungan badan dengan Astuti, yang mengaku sebagai suami Astuti. Betapa terpukulnya Astuti. Setelah kejadian itu, Astuti sering melamun dan
tidak mau keluar rumah. Dan pada akhirnya Astuti pun dibawa sama orang tuanya ke salah satu pondok pesantren yang memang menangani orang-orang yang depresi. Jadi Astuti dirawat dan menjadi santriwati di pondok pesantren yang berada di Jawa Barat tersebut, guys. Oke guys, demikianlah kisah Astuti yang berhubungan badan dengan jin, yang melahirkan anak jin, yang dibantu proses pelahiran anaknya oleh jin. Mudah-mudahan di balik kisah ada sebuah hikmah khususnya untuk si Wareng dan untuk kita semua, dan moga-moga Anda semua terhibur. Ambil sisi positifnya, buang ke laut sisi negatifnya. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.